Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa kan? Kalian pasti kangen ibadah bareng kita. Kali ini ibadah sekolah minggu kita ditemani sama Kak Priska sama Kak Seli. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, mari sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami masih bisa ibadah sekolah minggu walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri Tuhan. Fokuskan kami Tuhan dalam memuji dan menyembah Tuhan, dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan.
kami Tuhan, ibadah kami dari awal sampai sekarang Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau fokuskan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan firman yang disampaikan kakak kami Tuhan, supaya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Lindungi kami selama COVID ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan kakak ya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tetap dalam hadirat Tuhan ya. Kasih duduk yang manis, kasih tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami ya Tuhan. Kami boleh terus rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami hingga sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus berkenan Tuhan, Engkau disenangkan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik juga ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, mengajari kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak rindu, di samping-samping adik juga ada papa mama. Coba kita saling memberkati, katakan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Adik-adik, kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 46. Adik-adik, nanti boleh dibaca lebih seksama lagi ya setelah mendengar firman Tuhan ini. Adik-adik, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekarang kita sudah memasuki bulan September, minggu yang pertama. Tuntunan Tuhan bagi adik-adik juga kakak saat ini adalah awakening of generation, yang artinya adalah menjadi generasi yang bangkit di dalam kuasa doa. Memiliki karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dimiliki oleh Nabi Elia. Adik-adik, dengarkan kakak bercerita ya. Pada zaman itu, pada zaman Nabi Elia, raja yang memimpin pada saat itu bangsa Israel adalah raja yang sangat jahat, yang namanya adalah Raja Ahab. Adik-adik, kenapa dia dikatakan jahat? Dan juga dia adalah seorang raja yang durhaka, adik-adik. Kenapa kakak dikatakan demikian? Karena firman Tuhan mencatat. Kenapa dikatakan Raja Ahab adalah raja yang jahat? Karena dia membantai banyak nabi-nabi Tuhan pada zaman itu. Puji Tuhan, ada Nabi Elia pada saat itu yang bisa bertahan. Tentunya karena perlindungan tangan Tuhan, adik-adik. Berikutnya, dia dikatakan raja yang durhaka. Kenapa adik-adik dikatakan durhaka? Dia menduakan Tuhan. Dia membuat patung menyerupai Tuhan yang dianggapnya berkuasa. Dia memaksa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang dia buat, yaitu nabi-nabi Baal. Patung-patung yang dibuat dari bongkahan batu yang tidak memiliki kuasa apa-apa, adik-adik. Simak ceritanya adik-adik ya. Pada waktu itu, setelah Raja Ahab memerintah bangsa Israel dan bangsa Israel tunduk atas semua perintah daripada Raja Ahab, Nabi Elia pada saat itu ada dalam pemerintahan masa itu. Tuhan berkata kepada Nabi Elia. Kenapa Tuhan Allah berkata kepada Nabi Elia?
Karena Nabi Elia adalah nabi yang menentang terhadap penyembahan berhala ataupun ketidakbenaran. Yang kedua adalah nabi adalah utusan Tuhan sendiri untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, terutama Raja Ahab, untuk bertobat dan supaya kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa Israel. Pada zaman itu sangat kesusahanlah bangsa Israel. Bencana demi bencana datang menimpa bangsa Israel. Kelaparan, kekeringan, bahkan tidak turun hujan selama 3 tahun lebih lamanya adik-adik. Itu adalah proses teguran Tuhan adik-adik. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya bangsa Israel bertobat adik-adik, menjembah kembali kepada Tuhan. Lalu datanglah Nabi Elia menyampaikan pesan itu kepada Raja Ahab dan menghadap Raja. Tetapi Raja Ahab malah membalikkan keadaan adik-adik. Malahan Raja Ahab menuduh Nabi Elia lah yang menjadi awal dari semua persoalan yang terjadi atas bangsa Israel. Dengan rasa kecewa setelah menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Raja Ahab, Nabi Elia merasa kecewa dengan apa yang menjadi respon Raja Ahab adik-adik. Kemudian dengan penuh kuasa ia berkata kepada Raja Ahab, dan dia menantang pada waktu itu Raja Ahab memiliki 450 orang Nabi Baal yang dia bentuk sendiri untuk menandingi kuasa Allah. Nabi Elia menantang mereka untuk menjumpai, bertemu di atas Gunung Karmel untuk membuktikan Tuhan siapa Tuhan yang disembah seharusnya oleh bangsa Israel. Tuhan mana sesungguhnya Tuhan yang hidup adik-adik. Dengan satu kesepakatan mereka untuk melakukan pertunjukan itu ataupun demonstrasi kekuasaan itu, kekuatan itu adik-adik, di mana mereka akan datang bersama-sama ke Gunung Karmel. Mereka akan membuat altar. Di satu sisi Nabi Elia akan membuat altar yang benar, dan kepada bangsa Israel ataupun pada waktu Baal-Baal itu ataupun Raja Ahab membuat hal yang sama. Diletakkanlah lembu jantan di atas perapian itu adik-adik. Altar yang mereka sudah bangun bersama. Kemudian tibalah waktunya mereka bertemu di Gunung Karmel. Di sana disaksikan oleh banyak orang-orang Israel untuk melihat demonstrasi kemuliaan Tuhan hadir di sana adik-adik. Dimulailah satu pertunjukan demonstrasi yang dimulai oleh dari nabi-nabi Baal itu adik-adik. Mereka mulai mempertunjukkan, mendemonstrasikan apa yang mereka boleh buat. Mereka boleh menari, mereka mulai bernyanyi. Namun belum terjadi apa-apa adik-adik. Semua bangsa Israel melihat hal itu. Kemudian mereka mulai lebih lagi berteriak dengan kencang, bernyanyi, bersorak-sorai, sambil mereka juga sudah mulai kebingungan adik-adik. Mereka mulai melukai tubuh mereka. Mereka melukai tubuh mereka sampai mengeluarkan darah. Tanda mereka mengharapkan Tuhan mereka yang mereka sembah itu hadir adik-adik. Namun apa yang terjadi belum juga menghasilkan apa-apa adik-adik. Nah, ternyata terbukti Tuhan Allah Baal yang mereka sembah, yang mereka percayai oleh Raja Ahab itu tidak ada apa-apanya adik-adik. Bangsa Israel juga menyaksikannya. Adik-adik, kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia adik-adik. Nabi Elia juga meletakkan lembu jantan di atas altar yang dia bangun. Dan hikmat Tuhan turun baginya. Dia mengambil 12 ember air dan membasahi sekeliling daripada altar itu sampai semuanya basah kuyup adik-adik, untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa benar-benar tidak ada api ataupun sisa-sisa api yang ada di sekeliling mezbah itu adik-adik. Kemudian dia mulai berdoa adik-adik. Dia memuji nama Tuhan, dia berdoa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan Allah yang hidup,
Engkaulah Tuhan yang sejati. Engkau menunjukkan dirimu, kuasamu bagi bangsa Israel dan bagi para nabi-nabi dan Raja Ahab. Demikianlah dia berdoa, adik-adik. Kemudian semua mata menyaksikan hal itu. Tiba-tiba muncullah kolam api yang besar dari langit, adik-adik. Kemudian dengan cepat menyambar semua persembahan yang dilakukan, yang dibangun oleh Nabi Elia waktu itu. Kemudian bangsa Israel melihat hal itu tercengang, adik-adik. Mereka melihat kejadian itu. Luar biasa, dahsyat Allah kita, adik-adik. Kemudian mereka menyadari, mereka tercengang dan terkejut melihat hal itu. Kemudian mereka bersama-sama sujud menyembah atas setiap apa yang mereka sudah boleh saksikan dan berteriak dan berseru, "Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan yang hidup." Puji nama Tuhan, adik-adik. Hari ini kita boleh melihat bangsa Israel, mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, adik-adik. Kuasa Tuhan nyata. Kuasa doa dari Nabi Elia sungguh-sungguh nyata, adik-adik. Kemudian mereka percaya kepada Tuhan Allah dan mereka mengusir pergi seluruh nabi-nabi Baal yang ada pada saat itu untuk meninggalkan Israel dan tidak mengizinkan satu pengajaran-pengajaran dari Baal-Baal yang palsu itu untuk merusak kembali kepercayaan mereka, untuk percaya kepada Tuhan Allah saja, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang sejati. Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, adik-adik, di bulan ini untuk kita mengambil bagian kita, untuk kita boleh meresponi firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita adalah generasi Elia yang mencontoh kehidupan Elia untuk menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, adik-adik. Kita tahu saat ini bangsa kita dalam kondisi pandemi corona. Tentunya kita percaya semua itu ada rencana Tuhan untuk kita semua bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang lain yang mengalami hal yang sama untuk bertobat. Kita yang dipakai Tuhan dengan penuh kuasa Roh Kudus yang seperti dilakukan Nabi Elia untuk kita boleh contohkan. Kita boleh menjadi ambil bagian, adik-adik. Kita berdoa, kita meminta kasih Tuhan turun atas bangsa kita supaya pertobatan terjadi, pemulihan terjadi buat bangsa kita. Bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa kita mencari wajah Tuhan dan bertobat. Bangsa kita kembali dipulihkan, dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Adik-adik, siap ya? Tuhan meminta kita hari ini untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita di sekolah, di tengah-tengah keluarga kita boleh melihat sekeliling kita apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita boleh lakukan di sekeliling kita. Maukah kita berdoa dengan setia seperti Nabi Elia sampai mujizat Tuhan, sampai kuasa Tuhan nyata atas setiap doa-doa kita, adik-adik? Siap menerima berkat Tuhan? Kita percaya kita semua pasti akan Tuhan bangkitkan, menangkan, Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, adik-adik. Sekarang kita berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, buat adik-adik yang boleh mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, memampukan kami untuk melakukan bagian kami, untuk kami boleh seperti Nabi Elia ya Tuhan, yang menjadi pendoa bagi bangsa kami, menjadikan kami menjadi tiang-tiang doa ya Tuhan, sampai mujizat Tuhan nyata atas bangsa kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, untuk kami bisa Tuhan
melihat apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga saat kami berdoa Tuhan Yesus, kami boleh beroleh kuasa untuk memperkatakannya. Sehingga kami beroleh karunia-karunia Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan pada zaman kami saat ini. Tuhan, hari ini kami mau memutuskan kepadamu ya Tuhan, di hadirat-Mu, untuk kami boleh menjadi pendoa yang penuh kuasa, yang mampu mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan di tangan-Mu luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi, biarlah pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi ini Tuhan boleh kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik. Biarlah adik-adik terus Tuhan berkati, sertai. Jadikan adik-adik kami adik-adik yang pintar ya Tuhan, yang pintar secara supranatural ya Tuhan, mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Dan pakai kami adik-adik Tuhan menjadi luar biasa di tangan-Mu ya Tuhan. Berkati papa mama Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami. Biarlah mereka juga mengalami perjumpaan dan mengalami kuasa di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan boleh dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan yang barulah menjadi bagian kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.